Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Budi Susutio akan mempresentasikan mikro teaching saya, yaitu di dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas dan Mbak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah pada pagi hari ini, yaitu pada mata kuliah manajemen dasar-dasar keuangan. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Mari kita berdoa, mulai. Oke, selesai. Baik, seperti biasa pula, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama teriakan yel-yel kita sebagai tanda bahwa kita adalah kader NU sejati. Siap anak? Siap Mas dan Mbak? Oke, baik, mari kita mulai. Siapa kita? NU. Santri, derek kiai sampai mati. Oke, mari tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik. Baik ya, Mas dan Mbak semuanya, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan struktur modal secara umum. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, mungkin kita coba review kembali apa itu struktur modal yang sudah kita bahas kemarin. Baik ya. Oke, berarti untuk hari ini kita akan untuk pertama-tama kita akan review kembali tentang struktur modal. Baik. Mungkin di antara Mas dan Mbak di sini ada yang masih ingat apa struktur modal? Baik, Mbak? Oke, betul. Struktur modal itu adalah susunan modal pada suatu perusahaan yang terdiri dari saham biasa, saham preferen, maupun utang yang digunakan untuk pendanaan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Betul sekali ya, itu sesuai dengan pendapat dari Brigham dan Housen dalam bukunya, yaitu seperti mana kuliah kita, nama bukunya yaitu Manajemen Dasar Keuangan. Nah, tentunya di dalam meramu suatu struktur modal, suatu perusahaan tidak akan sembarangan di dalam melakukan susunannya. Ada banyak faktor yang menjadi acuan perusahaan tersebut agar apa yang disusun dalam struktur modal tersebut dapat berlaku maksimal dan nanti pada akhirnya bisa memaksimalkan nilai perusahaan yang dicerminkan dari meningkatkan nilai intrinsik saham. Lalu bagaimana caranya? Baik, mungkin di antara Mas dan Mbak sudah ada yang membaca dari buku yang sudah saya rekomendasikan kemarin. Nah, tentu ya sesuai dengan apa yang telah menjadi pertanyaan saya dan apa yang sudah tadi saya jelaskan sepintas, maka untuk hari ini yang akan kita pelajari, ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah memaksimalkan struktur modal. Ya, saya ulang lagi. Dari apa yang saya ceritakan tadi, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu adalah memaksimalkan struktur modal. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada Mas dan Mbak semua. Mengapa struktur modal ini wajib kita maksimalkan? Baik, kita kembali lagi ke tujuan utama perusahaan itu didirikan. Tentu ketika perusahaan itu didirikan, perusahaan itu tentunya pasti akan berorientasi pada profit, di mana semakin besar profit yang didapat oleh perusahaan tersebut, maka semakin besar pula keuntungan atau semakin besar pula kesejahteraan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Dan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan berkembang dengan jauh lebih baik. Dan di dalam hal ini, sesuai dengan teori dari Brigham dan Housen, menyebutkan bahwa struktur modalnya optimal akan
memaksimalkan nilai suatu perusahaan, di mana nilai suatu perusahaan ini tercermin dari nilai industri saham. Nah, Mas dan Mbak semuanya, kita tahu betul bahwa saham itu merupakan suatu instrumen di dalam pasar modal yang mencerminkan perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Jadi untuk nilai saham perusahaan yang tinggi itu mencerminkan perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik. Nah, untuk menciptakan nilai saham yang tinggi ini, maka tentunya perusahaan atau pasar tidak akan melihat hanya dari satu sudut pandang. Oleh karena itu, di dalam hal ini, dari sisi perusahaan sendiri, untuk memaksimalkan nilai saham tersebut, maka struktur modal yang ada harus dioptimalkan. Dan caranya untuk mengoptimalkan nilai struktur modal tersebut adalah menggunakan WACC, ya, WACC, ya, WACC. Apa itu WACC? WACC adalah weighted average cost of capital. Terus apa Pak WACC itu? Kepanjangannya seperti sudah saya jelaskan. Lalu dari pengertian harifiahnya apa? Ya, mari setelah itu kita bahas terlebih dahulu. Baik ya, Mas dan Mbak. Tadi saya sudah jelaskan apa itu kepanjangan WACC, dan sekarang fungsi WACC itu apa? Nah, baik, sekarang kita lihat di sini. WACC. Kenapa ini penting? Ya, WACC, weighted average cost of capital, ini merupakan suatu perhitungan yang dapat menjadi acuan perusahaan apakah perusahaan tersebut di dalam struktur modalnya itu menggunakan hutang atau menggunakan ekuitas, baik saham biasa maupun saham preferen. Karena di WACC ini kita akan dapat mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan hutang dan juga biaya yang digunakan untuk mendapatkan ekuitas. Sehingga dengan melakukan perhitungan WACC yang minimal, ya, dengan WACC yang minimal, ya, dengan WACC yang minimal, maka akan memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, seperti ini. Jadi, saya ulang lagi. Tadi, apa pentingnya WACC di dalam struktur modal? Di dalam penilaian struktur modal, WACC ini merupakan pedoman penentu, ya. Jadi, WACC ini merupakan pedoman penentu. Pedoman penentu bagi perusahaan di dalam membiayai aset. Apakah di dalam hal ini perusahaan itu menggunakan ekuitas maupun menggunakan hutang atau campuran. Kalau seandainya kita berbicara tentang campuran hutang dan ekuitas, maka dengan menggunakan WACC ini kita dapat mengetahui biaya minimum, ya, biaya minimum untuk mendapatkan kedua tersebut, untuk mendapatkan kedua hal tersebut baik ekuitas maupun hutang, agar nanti nilai biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan keduanya itu jauh lebih sedikit untuk membiayai aset-aset perusahaan. Seperti itu. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan, WACC ini yaitu pedoman penentu bagi perusahaan, ya, di dalam mendanai aset apakah menggunakan hutang maupun ekuitas. Nah, terus bagaimana kita tahu WACC minimal? Nah, di sini saya ulang. Terus bagaimana kita tahu WACC ini nanti bisa mengoptimalkan struktur modal sehingga struktur modal itu dapat digunakan seefisien mungkin. Nah, WACC ini nanti dapat mengoptimalkan struktur modal jika nilai WACC ini minimal. Mengapa minimal? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di dalam WACC ini terkandung biaya ekuitas dan biaya hutang. Sehingga ini biaya hutang dan biaya ekuitasnya sedikit, itu akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hutang ataupun ekuitas itu juga sedikit. Ya, baik ya. Nah, terus tujuan WACC minimal itu nanti itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika WACC itu minimal,
maka biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai aset baru perusahaan akan seminimal mungkin. Nah, ketika minimal dan aset tersebut dapat dijalankan dengan efisien, akan memaksimalkan nilai perusahaan di mana tergabung dalam nilai intrinsik sahamnya. Dan pandangan investor, perusahaan yang memiliki saham yang bagus, artinya perusahaan itu profitable, sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. Nah, dari hal ini, maka tentu terdapat hubungan jelas antara struktur modal dan juga nilai perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Baik, cara menghitungnya mari kita lakukan setelah ini. Namun sebelum itu, saya memiliki sedikit pertanyaan kepada Mbak dan Mas semua yang ada di sini. Baik. Pertanyaannya, yang pertama, WACC ya, Weighted Average Cost of Capital. Adakah penentu lain atau pedoman lain bagi perusahaan di dalam menentukan struktur modalnya selain menggunakan WACC? Ya. Baik, jangan dijawab dulu. Itu silakan Mbak dan Mas jawab setelah nanti saya menjelaskan terkait dengan WACC. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit apa itu WACC dan apa fungsi WACC dan pentingnya WACC bagi perusahaan. Sekarang mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara menghitung WACC. Nah, di sini saya sudah mendapatkan laporan keuangan dari Kalisto Industri. Ini saya dapatkan dari buku Brigham dan Houston halaman 42, di mana di halaman tersebut terdapat beberapa sumber atau beberapa laporan keuangan, di mana di situ dicantumkan BD, WC, RD, dan RS. Nah, yang perlu Mbak Damas di sini ketahui, RS ini didapatkan dari perhitungan tersendiri. Ya, tapi untuk langkah awal ini kita belajar terlebih dahulu untuk menghitung WACC. Nah, baik. Sekarang sebelum kita menghitung WACC, akan lebih baik jika seandainya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu WD, WC, RD, dan RS. Kita mulai dulu dari WD. WD itu didapat dari hutang per modal. Ya. Jadi WD itu terdapat dari hutang per modal, ya, atau WD itu dari kata debt. Jadi ini rasio hutang ya, rasio hutang atau debt maupun rasio hutang. Nah, kemudian di sini ada WC. WC ini adalah E per M, yaitu ekuitas per modal. Jadi WC itu adalah rasio ekuitas terhadap modal. Berikutnya di sini kita mendapatkan RD. RD itu apa? Nah, RD itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan hutang. Jadi tentunya ketika kita berhutang kepada institusi lain atau kepada orang lain, tentu tidak akan dihutangkan secara cuma-cuma. Contohnya seperti ini. Ketika kita hutang ke bank, tentunya ketika kita hutang tersebut ada beberapa administrasi yang harus kita bayarkan, terlepas dari bunga, terlepas dari pajak tentunya ya. Jadi seperti ini. Ketika perusahaan Kalisto ini meminjam ke Bank Dunia, Anda kan meminjam 10 juta. Nah, tentu pada waktu pengembalian pasti akan lebih besar daripada 10 juta, yaitu bisa kita sebut dengan nama bunga, ya. Nah, RD ini itu adalah bunga yang dimaksud itu. Jadi RD itu adalah bunga sebelum pajak, ya, bunga sebelum pajak. Itu RD ya, bunga sebelum pajak. Nah, kemudian ada RS. RS itu kita juga bisa sebut dengan biaya ekuitas. Nah,
Seperti yang kita ketahui ya, maaf saya ulang lagi, RS biaya ekuitas. Seperti yang kita ketahui, ketika suatu perusahaan tersebut mengeluarkan ekuitas baru, yaitu seperti menerbitkan saham baru atau saham referen, saham biasa, tentunya dalam penerbitan saham tersebut akan ada biaya pialang. Nah, biaya pialang inilah yang kita sebut sebagai RS ini ya. Jadi tentunya ketika menerbitkan saham baru, tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, 4 komponen inilah yang akan menjadi bagian dari BACC. Baik, tanpa menunggu lama, mari langsung kita bahas dan kita ambil contoh satu tipe di sini ya untuk perhitungan BACC-nya. Baik, sekarang perhatikan rumus BACC seperti apa. Oke. BACC. BACC dirumuskan WD dikali RD kalikan 1 min T ditambah BC kali RS seperti ini ya. BACC dirumuskan WD dikali RD dikali 1 min T ditambah BC dikali RS. Nah, nilai BACC ya, nilai BACC yang paling minimal itu adalah struktur modal optimal ya. Jadi melalui perhitungan BACC ini nanti kita akan mendapatkan struktur modal yang optimal. Baik, sekarang mari kita hitung terlebih dahulu untuk contoh yang pertama ya. Ini saya hapus dulu. Kita mulai dari contoh yang pertama. Di sini saya akan menggunakan contoh yang ini ya, yang pertama. Di sini ketahui WD-nya itu 0,00. Apa artinya? Ketika WD ini 0,0, jadi perusahaan ini ya, Carlisle Industri itu tidak menggunakan hutang sama sekali di dalam pendanaan struktur modalnya. Ya. Jadi perusahaan ini tidak menggunakan hutang sama sekali. Oleh karena itu WD-nya 0. Ya, jadi struktur modal dalam hutang dalam struktur modal itu tidak ada. Baik. Sekarang kita hitung di sini ya, BACC-nya kira-kira seperti apa? Kita lambangkan sebagai BACC 1. Ya, berarti BACC 1 yang pertama ini. Kita langsung masukkan saja. Di sini WD-nya berapa? 0. 0 ya, 0,00 kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan RD atau biaya untuk hutang. Jika seandainya hutangnya itu 0. Jadi ketahui biaya hutangnya itu 5%. Ya. Biaya hutangnya 5%. Berarti kita tulis saja 0,5 bukan 0,5 ya. Berarti 0,05. Kita kalikan dengan 1 min T. Nah, 1 dikurangi T. Pajak. Ini pajaknya kita dapat dari mana? Oke. Pajaknya ini pajak dari perusahaan ini yaitu sebesar 35% ya, diketahui. Mohon maaf tadi saya lupa memberitahu. T itu adalah tax ya, atau pajak. T itu adalah 35%. Itu pajak dari pemerintah. Nanti 1 kurangi 35% ya. Ditambah WC ya, atau ekuitas terhadap modalnya itu berarti kan 100%. Atau kita tulis 1 ya, karena 100% sama dengan 1 dikali biaya untuk mendapatkan ekuitas itu adalah 9%. Ini bisa kita hitung dari sini terlebih dahulu. Karena di sini mengandung elemen 0 semuanya, maka jelas untuk bagian WD kali RD itu bernilai 0 ya. Jadi BACC-nya di sini 0. Ditambah di sini 1 kali 9%, lalu kita bisa tulis 1 kali 0,09. Maka jawabannya untuk BACC pertama kita dapat 0,09 atau kita bisa tulis 9%. Ya. Kita bisa tulis 9%. Artinya apa? Artinya ketika perusahaan tersebut tidak memiliki hutang di dalam struktur modalnya,
maka nilai WACC untuk membiayai aset-aset perusahaan tersebut seluruhnya berasal dari ekuitasnya, dan biaya untuk mendapatkan ekuitas itu adalah sebesar 9%. Seperti itu ya. 9%. Oke, baik. Ini ya, saya hapus dulu. Bagaimana? Oh iya. Sudah jelas atau belum? Belum ya. Baik. Oke, Mas dan Mbak, silakan ditulis terlebih dahulu. Baik. Jangan ditulis. Ya. Baik, sudah ya. Oke, sekarang saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi tadi ya, di perhitungan pertama tadi di sini WACC-nya nanti kita dapat 9% ya. Baik, berikutnya. Terus bagaimana pelaksanaannya perusahaan tersebut dalam membiayai ekuitasnya, dalam membiayai asetnya menggunakan hutang? Apakah WACC-nya itu sama atau lebih tinggi atau lebih rendah? Baik, untuk membuktikan itu mari kita coba contoh yang kedua dan kita hitung bersama-sama ya. Baik, kita hitung bersama-sama. Ya, kita ulang lagi rumusnya tadi, kita dapat BACC ya. Saya ulang lagi. Ini saya kasih BACC 2. Ya, itu adalah WD dikali RD dikali 1 min T ditambah BC kali RS. Ya. Kita menggunakan ini ya, Mas dan Mbak semuanya. Nah, di sini kita untuk WD-nya tetap tadi, karena di sini WD-nya ternyata dia ada 0,25, artinya perusahaan ini 25% modalnya itu berasal dari hutang. Ya, kita tulis di sini 0,25 dikali RD. Ya, biaya untuk mendapatkan hutang tadi ini adalah sebesar, ya, maaf ini saya tulis ya, ini 6% ya, 6% dikali pajaknya tetap, berarti 1 kurangi 35% tadi, berarti langsung bisa kita tulis dengan menggunakan desimal, yaitu berapa? 0,35 ditambah WC. Nah, WC-nya di sini artinya karena tadi hutang di dalam struktur modalnya itu sudah terpotong 25%, maka sekarang sisa ekuitasnya adalah 75% ya. Nanti 0,75 dikali RS. RS-nya berapa? RS-nya adalah 10%, atau kita tulis 0,1. Nah, seperti ini. Ya, langsung kita bisa hitung. Kita hitung sebentar ya. Baik. Kita hitung lebih dahulu. Berarti di sini 0,25 kali 0,6 dikali lagi ya. Kita kali lagi ya. 0,65 ditambah 0,75 kali 0,1 berarti berapa? 0,075. Oke ya. Baik, kita hitung sebentar. Oke ya, baik. Tadi sedikit ada gangguan, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, di sini kita kalikan terlebih dahulu, tapi ini sebelum saya lanjutkan, kira-kira menurut Pak dan Mbak ini ada salah atau tidak? Coba sekali lagi kita konsentrasi dulu ya. Mari kita konsentrasi dulu. Silakan yang tahu angkat tangan. Di mana kira-kira ini yang salah? Ya, oke, baik. Mbak, oke, Mbak Mega, gimana Mbak Mega? Oh ya, betul sekali. Di sini ya, ini tadi ada kesalahan, di mana sebenarnya di sini itu bukan 0,6 tapi 0,06 ya. Oke. Baik, ini kita kalikan semuanya, maka kita akan mendapatkan 0,00975 ya. Nah, ini kita tambahkan dengan 0,075 ya, kita tambahkan ya, ini langsung. Berarti penambahannya langsung kita bisa tambahkan di sini ya. Kita tambahkan sini, kita hitung bareng-bareng ya semuanya. Baik, kita hitung 5, 7, 9 tambah 5, 14. Oke, cuma 1 tambah 7, 8 ya, 0,08475. Nah,
Berarti ini 0,08475. Dan dari sini kita juga sudah mengetahui bahwa ternyata nilai WACC ketika perusahaan tersebut menambahkan hutang ke dalamnya terus turun menjadi 8,4, ya sekitar 8,45%. Jadi kita bulatkan saja di sini. Oke. Nah, dari dua contoh ini maka sudah jelas apa yang perlu diperbuat oleh perusahaan KSP Industrial tadi. Ya, di sini ternyata untuk mendapatkan aset baru, di sini perusahaan ini akan cenderung lebih baik menggunakan hutang 25% dari struktur modalnya dan juga ekuitasnya sebesar 75%. Nah, inilah yang tadi sudah saya jelaskan mengapa WACC ini sangat penting. Karena dengan WACC ini maka perusahaan bisa mengefisiensi penggunaan pendanaan yang ada dalam struktur modalnya. Baik, ya. Sebelum saya minta menulis untuk kalian, mungkin sekarang kita bisa diskusi terlebih dahulu ya tentang WACC ini. Dan pertanyaan tadi sudah saya sebutkan tadi. Jadi begini, tadi sudah ada menemukan jawabannya tadi. Apakah ada cara lain untuk menentukan struktur modal optimal selain WACC? Oke, Mas Dani. Adakah Mas Dani? Bagus, ada ya. Jadi salah satunya dengan menggunakan teori struktur modal. Oke. Untuk pembahasan teori struktur modal akan kita bahas setelah ini. Namun sebelum itu, silakan Mas dan Mbak semuanya menulis terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, baik ya, sudah ditulis. Oke, baik. Sekarang karena masih ada satu, mari kita sedikit membahas apa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Ya, Mas dan Mbak semuanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan seperti yang sudah dilihat oleh teman kalian, bahwa untuk mengoptimal dari struktur modal itu bisa menggunakan berbagai cara ya, tentunya selain WACC tadi. Ya, yang pertama itu memang dia bisa menggunakan WACC. Yang kedua itu bisa menggunakan juga pendekatan teori struktur modal ya. Menggunakan pendekatan teori struktur modal. Oke, teori struktur modal ini akan ada beberapa yang kita bisa baca pertemuan berikutnya. Yang pertama yang paling sering kita jumpai itu adalah teori struktur modal dari MM, yaitu kita bisa menyebut sebagai Modigliani dan Miller. Di mana teori struktur modal MM itu memiliki dua cabang atau dua teori ya. Teori yang pertama adalah MM1, yang kedua adalah MM dengan pajak. Nah, MM dengan pajak. Loh, terus bedanya apa Pak antara MM1 dengan MM dengan pajak? Bedanya seperti ini. Ini saya sampaikan sekilas saja. Nah, untuk MM1 itu Modigliani dan Miller itu menjelaskan bahwa apapun struktur modal yang digunakan, bagaimanapun bentuknya, itu tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang artinya berapa persentase hutang, berapa persentase ekuitas, itu tidak akan mempengaruhi nilai inti perusahaan. Hal ini bisa terjadi jika di dalam pasar itu berlaku homogenisme, atau kita bisa menyebutnya itu ada symmetric information. Artinya informasi yang didapat oleh investor dan informasi yang berada dari perusahaan itu sama, sehingga investor itu akan cenderung lebih ke profit daripada melihat struktur modal perusahaan tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya Modigliani dan Miller memasukkan pajak ke dalamnya. Nah, di sini berarti ada keterkaitan pajak dengan pengoptimalan struktur modal, di mana pajak ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan jika perusahaan itu menggunakan ekuitas. Nah, tentunya untuk mengakali peraturan ini, perusahaan biasanya menambahkan hutang ke dalam struktur modalnya. Hal ini mengapa? Karena dengan menambahkan hutang ke dalam struktur modalnya, maka hutang tersebut tidak akan dikenai pajak, dan pajak itu hanya mengenai ekuitas perusahaan saja.
Oke ya. Jadi dengan adanya pajak itu akan mempengaruhi pengoptimalan struktur modal. Baik, yang kedua itu ada yang namanya trade off teori. Oke ya. Trade off teori. Untuk trade off ini bisa terjadi, ini ya, struktur modal itu akan optimal ketika ya manfaat pajak itu sama dengan biaya kebangkrutan ya, atau financial distress kita biasa menyebutnya ya, biaya kebangkrutan. Jadi ya manfaat pajak itu sama dengan biaya kebangkrutan ya. Oke. Mengapa? Nah, karena di sini ketika dua hal ini itu dia seimbang antara manfaat pajak dan biaya kebangkrutan, maka akan mengakibatkan struktur modal itu bisa digunakan secara efisien mungkin. Baik, menarik kan? Nah, baik. Untuk ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan masih ada satu lagi yang belum saya jelaskan atau yang akan saya kasih kisi-kisi untuk kalian pelajari, yaitu adalah P ya, OT, pot. Apa itu pot? Pot itu adalah packing order teori ya, packing order teori, POT. Ini jelas, ini adalah kata kuncinya order atau urutan. Jadi secara garis besar POT ini menjelaskan di dalam penyusunan struktur modal perusahaan itu tergantung pada labanya. Jadi perusahaan yang memiliki laba besar itu biasanya lebih menggunakan laba di tangan tersebut daripada menggunakan hutang dari luar. Dan jika perusahaan itu memiliki labanya kecil, perusahaan itu cenderung menggunakan hutang. Dan namun ketika perusahaan itu tidak bisa terbebani oleh bunga hutang yang biasanya besar, perusahaan itu bisa menggunakan ekuitas. Dan ekuitas ini adalah saham. Artinya menurut POT itu saham itu merupakan jalan terakhir perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Oke ya. Berkaitan dengan tiga ini, maka tugas kalian di minggu depan adalah mempelajari yaitu trade ini ya, trade off dan POT, dan dibagi menjadi 3 kelompok ya, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan kelompok-kelompok ini di pertemuan berikutnya tugasnya adalah mempresentasikan terkait dengan 3 hal ini. Plus untuk tugas individunya kalian silakan membaca buku ya, manajemen dasar keuangan dari Brigham and Houston halaman 42, karena di sana masih ada beberapa soal yang belum dikerjakan, yaitu pada tabel tadi saya hanya ambil 2, masih ada 2 lagi yang belum saya ambil ya. Oke, sebelum saya menutup belajar pada pagi hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, Danang, apa Nang? Baik ya, jadi hari ini tadi kita udah baca pertama, yaitu kita baca tentang WACC. Kemudian kita juga belajar apa lagi Nang? Oke, kita belajar menghitung WACC ya. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum saya tutup, mari kita ambil absensi terlebih dahulu. Nah, pasti kalian bertanya semua, Pak, kenapa absensinya kok di belakang, nggak di depan? Nah, ini saya hanya menjaga agar kita konsisten mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ya. Baik, saya absen dulu ya. Oke, Danang, Korofit ada? Ya, ada ya. Oke, baik ya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Silakan bukunya bisa kita tutup terlebih dahulu. Ditutup dulu bukunya. Baik, saya ingatkan sekali lagi bagi yang belum piket, nanti dipiketi terlebih dahulu kelasnya. Ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Monggo. Oke, berdoa selesai. Baik ya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kesalahan yang tidak mungkin dibuat oleh manusia termasuk saya. Ya, oleh karena itu mari kita tutup dulu dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.